Di sebuah kompleks perumahan ada 3 orang sahabat yang memiliki hobi yang sama, yaitu otomotif. Agung, Roni, Sigit. Mereka sudah cukup lama bersahabat. Setiap hari mereka sering berkumpul di bengkel milik ayahnya Agung yang dikelola oleh Agung sendiri. Hampir setiap hari mereka berkumpul di sana, entah untuk membantu Agung atau hanya sekedar nongkrong. Namun di sini Sigit suka balapan liar. Hampir setiap malam minggu dia beradu balap menggunakan motor bebeknya. Sebenarnya dia sudah sering terjatuh, bahkan sempat beberapa kali masuk rumah sakit. Suatu ketika Sigit akan ikut balapan. Dia pun memberitahu kepada Agung dan Roni untuk kali ini hadiahnya tidak main-main. Jika Sigit berhasil menang, dia akan mendapatkan uang 10 juta. 2 hari sebelum balapan, dia selalu membawa motornya ke bengkel Agung untuk diservis agar persiapan matang. Dia juga kerap latihan. Hingga hari yang ditunggu pun tiba. Sigit bersiap dengan motor bebeknya. Kali ini dia yakin karena persiapan yang sudah maksimal. Sekitar jam 2 dini hari, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan balapan itu. Dan balapan pun dimulai. Sigit benar-benar serius. Dia berhasil mendahului lawannya, tapi naas. Karena kencangnya laju motor dan sulit untuk dikendalikan, Sigit pun menabrak pembatas jalan, motornya hancur menjadi beberapa bagian. Seketika semua tertuju pada Sigit dan menghampirinya. Dia terluka sangat parah, terlebih di bagian kepala, karena saat balapan dia tidak memakai helm. Tidak ada yang berani mendekat saat itu, hanya Agung dan Roni yang menolong Sigit. Tubuh Sigit masih bergerak saat itu dan dia dibawa ke rumah sakit menggunakan pickup milik Roni yang tadi digunakan untuk membawa motor Sigit. Tidak ada yang melapor polisi dan sedikit warga yang mengetahui kejadian itu karena masih cukup malam. Sebenarnya Sigit sudah tidak lagi bergerak saat perjalanan menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, beberapa perawat dan satpam yang berjaga saat itu langsung membawa Sigit ke ruang pemeriksaan. Tidak lama setelah itu, ada dokter yang menghampiri Agung dan Roni. "Maaf, dengan keluarga saudari Sigit?" "Saya Pak, saya teman dekatnya." "Kami mohon maaf, kami tidak bisa menyelamatkan saudari Sigit. Dia sudah meninggal sebelum sampai di sini. Kemungkinan dia kehabisan darah karena lukanya parah." Agung dan Roni kaget saat itu, bahkan Roni terlihat menangis. Kemudian Agung memberitahu keluarga Sigit, dan mereka pun segera datang. Tibalah seorang pria yang usianya tidak terlalu jauh dari Agung dan Roni, dan ibu-ibu yang usianya sekitar 50 tahun. Itu adalah kakak dan ibu Sigit. "Mana anak saya? Di mana?" "Sabar Bu, sabar." Agung yang saat itu menenangkan ibu Sigit dan Roni masih tetap menangis. Agung menjelaskan kepada kakak dan ibu Sigit bahwa Sigit sudah meninggal. Sontak ibu Sigit berlari menuju tempat jenazah Sigit berada, diikuti seorang kakak, Sigit, dan Agung. Mereka melihat jenazah Sigit terlihat luka-luka dan parah. Yang parah di badannya. Ibu Sigit pun menangis dan memeluk jasad anaknya yang masih berlumuran darah itu. Agung keluar dari ruangan itu. Dia tidak tega melihat semua ini. Dan ia menemui Roni. Mereka merasa sangat bersalah atas semua ini. Jenazah Sigit pun dibawa pulang untuk segera dimakamkan. Hingga pemakaman selesai, Agung dan Roni masih setia mengawal jasad sahabatnya itu menuju liang lahat. Beberapa hari setelah Sigit meninggal, awalnya semua biasa saja. Saat Agung berkunjung ke rumah almarhum, ibu Sigit masih terlihat sedih. Hingga suatu malam, Agung bermimpi didatangi mendiang Sigit dalam mimpinya. Dia meminta tolong agar dicarikan kalung miliknya yang hilang. Sebenarnya Agung mengajukan hal itu, hingga beberapa kali Agung mengalami mimpi yang sama. Kemudian Agung mengajak Roni ke rumah almarhum untuk menanyakan hal tersebut kepada keluarga. Ibu Sigit menjawab mungkin itu adalah kalung yang diberikan almarhum bapaknya. Setelah itu, Agung dan Roni mencoba untuk mencari kalung tersebut di tempat kecelakaan, namun tidak ditemukan. Kemudian mereka bertanya kepada pemilik warung yang tidak jauh dari tempat kecelakaan. Namun sang pemilik warung tidak mengetahuinya. Malahan dia menjelaskan bahwa setelah kejadian kecelakaan itu, dia sering melihat sosok lelaki berlumuran darah di tempat itu. Karena curiga, mereka kemudian datang ke tempat gurunya Agung. Dia adalah orang pintar. Dan kata sang guru, kalung itu adalah kalung dari mendiang ayahnya. Tapi itu bukan sembarang kalung. Kalung itu memiliki kekuatan gaib yang bisa memakan korban. Kalung itu harus diberikan kepada keluarga atau keturunan sang pemilik. Konon ayahnya Sigit adalah pewaris keempat. Karena mendengar hal itu, Agung dan Roni mencoba mencari kalung itu agar arwah almarhum tenang. Agung dan Roni masih mencari kalung itu, dan belum kunjung mereka temukan hingga mereka bertanya kepada masyarakat di sekitar tempat kecelakaan, namun hasilnya nihil.
Ibu Sigit mengaku sering didatangi sosok anaknya itu. Dia melihat mendiang anaknya itu sedang menangis dan meminta tolong. Namun dia tidak tahu harus melakukan apa yang bisa hanya berdoa. Banyak orang yang melihat arwah Sigit di sekitar tempat dia kecelakaan. Mereka melihat sosok Sigit dengan muka yang rusak dan berlumuran darah. Bahkan banyak orang yang kecelakaan di sana karena diganggu oleh arwahnya Sigit. Mendengar hal itu, Agung dan Roni terus berusaha mencari kalung tersebut. Mereka kembali datang ke tempat sang guru untuk menanyakan di mana kalung yang hilang itu. Tetapi dia hanya berkata, "Carilah kalung itu agar tidak disalahgunakan dan agar arwah sahabat kalian tenang." Mereka semakin bingung harus melakukan apa, karena jika kalung itu tidak diberikan, arwah Sigit akan terus bergentayangan. Mereka sempat menanyakan hal tersebut kepada pihak rumah sakit, namun sama saja, hasilnya nihil. Sudah hampir 2 bulan mereka mencari, namun belum juga ketemu. Agung dan Roni tetap mencari kalung itu hingga keselokan di pinggir jalan, namun tetap saja tidak ada hasil. Kali ini arwah Sigit benar-benar meresahkan. Dia mendatangi rumah warga di sekitar tempat dia mengalami kecelakaan. Dia mengetuk pintu rumah para penduduk dan ketika dibuka, sosok Sigit yang berlumuran darah itu meminta tolong kepada warga. Warga benar-benar ketakutan saat itu di hampir 2 kampung yang diteror oleh arwah Sigit. Agung dan Roni sangat bingung harus melakukan apa. 3 bulan mereka mencari namun tidak ada hasil. Hingga mereka kembali ke tempat gurunya dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan saat tiba di sana. Mereka tidak mendapat banyak jawaban. Namun, sang guru mengatakan bahwa kalung itu dibawa oleh seseorang yang tidak jauh dari tempat kejadian. Dan dia menambahkan jika kalung itu tidak ditemukan, arwah Sigit akan terus bergentayangan. Keluarga almarhum sebenarnya sudah mengikhlaskan Sigit dan tidak mau berlarut-larut oleh kesedihan. Di sini hanya Agung dan Roni yang berusaha mencari kalung tersebut. Mereka kasihan jika arwah sahabat mereka tidak tenang. Hari demi hari berlalu. Orang yang mengaku melihat arwah Sigit semakin bertambah, sampai-sampai cerita itu ramai dibincangkan di daerah tersebut. Sudah hampir setahun Sigit pergi, namun arwah Sigit masih sering menampakkan diri hingga masyarakat pun menganggap itu hal yang biasa. Dan di jalan tempat arwah Sigit sering menampakkan diri dikenal angker. Agung dan Roni sudah melakukan aktivitas mereka masing-masing. Mereka sudah menyerah soal kalung itu. Mereka sudah mencari kemana-mana tapi tidak ada hasil. Suatu hari Agung dan Roni berkunjung ke rumah Ibu Sigit untuk melihat keadaannya dan bersilaturahmi. Saat mereka sedang berbincang ada seseorang datang. Dia mengatakan bahwa bapaknya menemukan kalung tempat Sigit kecelakaan dan menggunakan kalung tersebut sebagai jimat. Dan sekarang dia sakit, namun anehnya saat dibawa ke dokter, itu bukan penyakit medis dan saat dibawa ke orang pintar katanya ini adalah efek dari kalung itu. Agung dan Roni pun segera datang ke rumah tersebut, yang rumahnya tidak jauh dari tempat Sigit kecelakaan. Saat sampai di sana, Agung dan Roni masuk untuk menanyakan keberadaan kalung tersebut. Namun saat melihat kondisi bapak itu, mereka tidak tega untuk menanyakan hal tersebut. Kondisi bapak itu sangat parah. Dia seperti orang sekarat dan keluarga dari bapak itu meminta untuk menanyakan hal tersebut besok. Keesokan harinya, Agung dan Roni kembali ke rumah bapak itu. Namun, saat sampai di sana, mereka terkejut. Di sana sudah berkumpul banyak orang yang berbendera kuning. Bapak-bapak yang bawa kalung itu sudah meninggal. Mereka pun menanyakan hal tersebut kepada keluarganya. Namun tidak ada satupun yang tahu di mana kalung itu berada. Kali ini, Agung dan Roni benar-benar menyerah. Kalung itu tidak ditemukan dan arwah Sigit masih sering bergentayangan. Hingga di jalan tempat di mana arwah Sigit sering menampakkan diri dikenal angker. Selesai.